أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apabila seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka itu adalah merupakan pemberian Allah dan juga karunia-Nya untuk hamba tersebut. Pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan risalah kecil Al-Usulu Sittah, 6 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah yang kita rasakan sampai hari ini. Dan ibadah itu sendiri adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya karena kemampuan kita, tapi ini semua adalah pemberian dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in amila hasanatan famin minnatihi wa sadaqatihi alaihi wa in qabilaha fa sadaqatun wa faminnatuhu wa sadaqatuhu thaniyah. Apabila seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka itu adalah merupakan pemberian Allah dan juga karunia-Nya untuk hamba tersebut. Itu baru mengamalkannya. Dan jika Allah menerima apa yang dia lakukan, maka itu adalah karunia tambahan, karunia yang lain yang Allah berikan kepadanya. Maka kita memohon kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan risalah kecil, yaitu Al-Usulu Sittah, 6 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 6 landasan itu kalau saya ringkas, yang pertama berkaitan dengan tauhid, keikhlasan, dan juga penjelasan mengenai lawannya, itu syirik. Itu poin pertama, berkaitan dengan tauhid dan syirik. Yang kedua, al-ijtima'u fid din, bersatu di dalam agama, bukan bersatu secara fisik saja, tapi bersatu di atas agama, di atas kebenaran. Yang ketiga, penyempurna persatuan itu, yaitu mentaati penguasa serta mendengarkan mereka. Yang keempat, berkaitan dengan perbedaan antara ilmu, ahli ilmu, dan juga orang-orang yang berpura-pura jadi ahli ilmu. Yang kelima, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, meskipun penampilan sama. Karena sekarang sulit untuk membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan. Kemudian yang keenam, bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan syaitan, bahwa belajar Quran itu, memahami Quran itu
tidak boleh dipahami oleh semua orang. Hanya orang tertentu saja menurut mereka. Menurut syaitan. Tapi insyaallah kita bahas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathir min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Di antara perkara yang sangat menakjubkan dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan keagungannya adalah 6 perkara yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sebutkan ringkasannya. Dan Allah jelaskan itu secara gamblang, melampaui pikiran orang-orang yang cerdas, di luar dugaan orang-orang yang menduga, saking indahnya penjelasan itu mengenai 6 perkara tadi. Namun setelah itu, orang-orang yang menganggap dirinya cerdas atau cendekiawan alam ini, orang-orang berakal, mereka keliru memahaminya. Kebanyakan mereka keliru memahaminya. Kecuali sedikit yang selamat. Sedikit dari yang sedikit. Itu yang selamat dalam memahami 6 perkara tadi. Dan kita lihat bagaimana dakwah di era sekarang ini, tidak ada yang menyentuh 6 perkara ini secara ilmu. Kalaupun menyentuh taat kepada penguasa, mereka menyentuh pembahasan itu hanya karena ingin kepentingan politik atau karena ingin mendapatkan kedudukan kepada penguasa. Ya. Karena ini adalah ciri dakwah para nabi dan pengikut mereka. Dan ini juga cara kita membedakan mana para da'i yang mengajak kepada kebenaran dan mana para da'i yang mengajak kepada kepentingan. Dan jarang kita lihat orang-orang yang terkenal di TV maupun di media sosial membahas mengenai tauhid dan syirik, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah dari para du'atu tauhid. Jarang kita dengar. Ya, kalaupun mereka sebut hanya sekedar lewat saja di lisan mereka. Untuk tegas membahas masalah tauhid itu tidak berani. Demikian juga ciri penyimpangan Khawarij ketika mereka mengajak untuk memberontak kepada penguasa. Itu bisa dilihat bagaimana mereka rusak dalam keyakinan itu. Seperti itu juga yang kita lihat pada orang-orang yang mengajak bersatu, tapi bersatu bukan di atas agama Allah. Mereka mengajak bersatu di atas fisik dan kelompok. Kalau mau mengajak bersatu di atas fisik, maka kita ajak manusia untuk mentaati penguasa. Hanya itu. Bukan membuat kelompok-kelompok atau sekte-sekte tersendiri. Baik. Poin yang pertama, ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lahu. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Yang pertama adalah mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan penjelasan mengenai lawannya, yaitu syirik, berbuat kemusyrikan kepada Allah. Dan Al-Quran, kebanyakan ayatnya menjelaskan poin ini.
Di sini Syekh mengatakan kebanyakan ayat Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bukan kebanyakan ayat Al-Quran, semua ayat Quran menjelaskan tentang poin yang pertama ini. Karena tauhid itu ada yang berkaitan dengan asalnya, ada berkaitan dengan cabangnya, kewajiban-kewajiban tauhid, penyempurnanya, hak-hak tauhid itu. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Kemudian kata beliau, Allah menjelaskannya dalam Al-Quran dengan bahasa, dengan cara yang beragam. Dengan tata bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Itu cara Allah menjelaskannya. Kemudian, ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Kemudian ketika terjadi penyimpangan merajalela di tengah-tengah umat ini, yaitu kebodohan merajalela, maka syaitan menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk melecehkan atau mengurangi hak orang-orang soleh. Dan dia menampakkan kesyirikan dalam bentuk mencintai orang soleh dan pengikut mereka. Ini perhatikan nih bagaimana fakta dibolak-balikkan oleh syaitan. Dan sebab utama kita terpengaruh dengan itu karena kebodohan. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, pokok dari kesyirikan itu adalah kebodohan. Pokok daripada pembunuhan adalah emosi yang meluap-luap, dan pokok dari perzinahan adalah syahwat yang tidak terkendali. Lihat, pokok kebodohan, pokok kesyirikan adalah kebodohan. Maka Syekh mengatakan, setelah terjadi kebodohan merajalela di tengah-tengah umat ini, maka syaitan pun membolak-balikan fakta bahwa orang yang bertauhid itu dianggap menjatuhkan martabat orang-orang soleh atau mengurangi hak mereka. Dan antum sering mendengar itu di masyarakat, bahwa orang-orang yang tidak meminta ke kuburan dianggap tidak menghargai para wali. Mengenai keikhlasan, dan ini sering kita sampaikan dan harus disampaikan terus. Ikhlas adalah merupakan tauhid yang murni, karena sudah berkaitan dengan tauhidnya hati. Hati mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah demi meraih surga dan juga kemuliaan yang ada di sisi Allah. Syekh Utsaimin mengatakan ikhlas itu adalah an yuradu atau an yurida al-abdu bi'amalihi wajh Allahi wa dar karamatihi. Seorang hamba beramal demi mendapatkan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Adapun Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan ikhlas itu adalah tarkus syirk wa ifradullahi bil ibadah, meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Keikhlasan dapat dicapai dengan meyakini dua hal. Yang pertama, bahwa tidak ada yang bisa memberi pahala terhadap amal kita kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Kalau orang memikirkan dua hal ini, maka tidak ada celah untuk dimasuki oleh riya atau sum'ah. Karena manusia tidak bisa memberi dia pahala. Manusia tidak bisa memberinya pahala. Allah mengatakan, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada sesuatu pun di bumi ini melainkan perbendaharaannya ada di sisi kami, yaitu di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi semua yang kita butuhkan ada di sisi Allah. Dari ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seorang hamba beramal demi mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Itu pahala. Kemudian Allah juga mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguhnya tempat kembali segala sesuatu hanya kepada Allah. Sehingga kita beramal untuk Allah. Artinya untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi keikhlasan itu terbentuk dari dua hal ini. Namun ini tidak akan sempurna sampai kita menghilangkan dua sifat buruk yang ada pada diri kita yang kita anggap itu baik. Apa dua sifat buruk itu? Suka dipuji, ambisi berlebihan terhadap dunia. Pertama suka dipuji, yang kedua terlalu berambisi kepada dunia. Yang mana dunia itu sebenarnya kita bahasakan sampingan sebenarnya. Kan kita kesini tujuan apa? Akhirat. Dunianya sampingan. Jika kita tidak bisa menyingkirkan dua hal ini, maka jangan berharap bisa ikhlas dan mentauhidkan Allah. Lihat bagaimana rusaknya para da'i-da'i dari kalangan Yahudi. Karena apa? Karena popularitas dan dunia. Sehingga mereka tidak berani menyampaikan tauhid. Dan ini diikuti oleh da'i-da'i dari kalangan kaum muslimin. Karena kalau menyampaikan tauhid, tidak ada orang yang suka, tidak ada yang menarik di balik itu. Tidak ada. Yang menarik hati tidak ada. Maka mereka tidak mau menanggung resiko. Tapi mereka tidak ingat bahwa resiko yang mereka hadapi setelah itu lebih besar lagi. Orang menyembunyikan dakwah tauhid, tidak mentauhidkan Allah itu gara-gara tadi suka dipuji dan rakus atau ambisi berlebihan terhadap dunia. Kita tidak dilarang mencari kekayaan, silakan. Tapi jika ambisi itu menghalangi kita dari ibadah, di saat itulah keikhlasan dan tauhid kita rusak. Lihat bagaimana Allah melaknat orang-orang Yahudi di suratul Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk dan penjelasan dari petunjuk tersebut, setelah kami jelaskan di dalam Alkitab, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknatnya. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka sembunyikan sehingga mendapatkan laknat seperti itu? Ada yang bisa jawab enggak? Jawab dengan dalil. Apa yang mereka sembunyikan itu sehingga mereka dilaknat oleh Allah? Wong akhlak Nabi diajarkan oleh mereka. Sebagian akhlak Rasul diajarkan oleh orang kafir. Karena mereka tahu akhlak tidak ada bertentangan dengan apa? Keyakinan menurut mereka. Apa yang mereka sembunyikan? Tauhid. Dalilnya? Masih di sambungan ayat-ayat tadi. Kalau antum lihat rentetan ayat itu,
ke bawah, antum temukan di situ dalilnya. Tauhid betul jawabannya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Itu yang mereka sembunyikan. Di ayat 163. 159, 160, 61, 62, 163-nya di situ dijelaskan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan ini yang ditiru oleh dai-dai kondang. Tidak berani menjelaskan apa? Tauhid. Karena kalau dijelaskan bubar jalan. Tidak ada yang mau follow, tidak ada yang akan menjadi pengikutnya. Karena resiko yang harus ditanggung. Dan Yahudi tahu, karena mereka baca kitab, dulu para nabi dan rasul, kenapa sampai ada nabi yang tidak punya pengikut? Gara-gara mengajarkan ini. Yahudi juga tahu, ada nabi yang tidak punya pengikut kecuali kurang dari 10 orang. Dapat 1 atau 2 pengikut, bahkan tidak ada pengikut. Karena memulai dakwanya dengan ini. Sehingga siapa yang memberanikan diri mengajak kepada tauhid, maka siap-siap untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya. Terutama orang-orang bodoh. Sekarang karena banyak orang yang jahil, maka orang berdakwah mengikuti pola kejahilan itu. Tidak mengajak orang menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, wa huwa al-mu'tarik bainal anbiya'i wa umamihim. Tauhid itulah yang membuat para nabi berperang dengan kaumnya atau diperangi oleh kaumnya. Padahal para nabi itu diturunkan atau diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna secara fisik dan secara akhlak. Itu adalah merupakan modal utama agar orang mempercayai mereka. Namun karena yang diajarkan adalah tauhid, mereka tidak akan percaya. Ya. Sekiranya yang pertama kali disuruh adalah meninggalkan minum khamr dan berjudi, orang akan patuh. Jangan berdakwah tauhid aja. Karena berdakwah tauhid itu bertentangan dengan tradisi kesyirikan yang sudah menyelimuti hati dan sulit untuk dicabut. Ini mengenai tauhid ini. Dan dia adalah merupakan kepentingan para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah katakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Hendaklah mereka dengan menyeru kaumnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Ini tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kita disuruh untuk mengikuti mereka di dalam berdakwah dan di dalam beramal. Itu mengajak kepada kemurnian ibadah. Dan Allah menjelaskan hal ini sangat mudah sekali dalam Al-Quran. Di antara yang Allah katakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mudah sebenarnya dipahami. Sangat mudah. Kemudian Allah juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam keadaan lurus, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Tidak ada yang samar bagi kita dari ayat tersebut. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi orang Arab ini mudah sekali dipahami. Iyyaka
na'budu. Itu kata yang dibalikkan. Seharusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kalau dibaca na'budu iyyaka artinya kami beribadah kepadamu. Tapi kalau dibalik iyyaka na'budu, kami beribadah hanya kepadamu. Ada kata apa? Hanya. Maka orang kafir Quraisy tidak mau baca ayat itu iyyaka na'budu. Tapi kalau dibalik mereka mau karena mereka orang Arab, paham. Dan kalau dibaca na'budu iyyaka itu masih dalam bahasa Arab biasa. Tapi kalau sudah di iyyaka na'budu kan itu sudah mencapai sighah mubalaghah. Bentuk kalimat yang memiliki makna yang lebih tinggi. Ada pembatasan. Itu yang disebut dengan keikhlasan itu. Iyyaka na'budu. Sebagaimana keikhlasan itu adalah merupakan kemurnian tauhid, maka perusaknya adalah syirik. Perusaknya adalah syirik. Syirik terbagi menjadi berapa? 3 atau 7? 2, apa itu? Perbedaannya? Siapa yang mau jawab? 6, yang sadar. Apa perbedaannya? Terus kecil tidak. Syirik besar menyebabkan keluar dari Islam. Kecil tidak. Yang kedua, perbedaan kedua. Syirik besar membatalkan semua amal. Syirik kecil membatalkan amal pada saat itu saja. Syirik besar mengekalkan pelakunya dalam neraka. Syirik kecil khilaf para ulama. Ya. Ini perbedaannya. Kalau perbedaan, saya ulangi ya, perbedaan pertama apa? Syirik besar itu mengeluarkan pelaku dari Islam. Syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar itu membatalkan semua amal. Syirik kecil tidak. Dia hanya membatalkan amal pada saat itu aja. Contoh yang ini saya contohkan, kalau ada 1000 amal, 999 untuk Allah dan 1 untuk berhala, maka 999 itu batal semuanya. Karena ada 1 yang diserahkan kepada berhala. Tidak sesuai dengan iyyaka na'budu. Batal semua amal. Tapi syirik kecil tidak membatalkan semua amal, hanya membatalkan amal pada saat itu saja. Perbedaan ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di mana? Di neraka. Sedangkan syirik kecil khilaf para ulama tentang itu. Kemudian cara membedakan. Tadi kan perbedaan. Perbedaan gampang dipahami. Sekarang cara membedakannya gimana? Ini syirik besar, ini syirik kecil. Nah, ada 3 cara membedakannya. Yang pertama, disebutkan langsung oleh Nabi bahwa itu adalah syirik kecil. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Di sini ada bahasa syirik kecil. Kemudian ditanya apa itu syirik kecil, beliau menjawab riya. Beliau menjawab apa tadi? Riya. Itu dia syirik kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat daripada bentuk kalimat penyebutan syirik itu. Jika tidak ada alif lamnya, maka dia syirik kecil. Tapi jika ada alif lamnya, kemungkinan itu syirik besar. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruqa wa tamaim wa hiwala syirkun. Sungguhnya ruqa itu baca jampi-jampi. Kemudian jimat-jimat adalah syirik. Di sini disebutkan dengan bentuk nakirah. Syirkun. Tidak disebut dengan asyirku. Kata alif lamnya.
Ini syirik kecil. Yang ketiga, membaca penjelasan para sahabat. Bahwa ini kecil atau besar, walaupun ada alif lamnya. Seperti, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Al-kafiru di situ disebut dengan alif lam. Seharusnya mereka kafir keluar dari Islam. Tapi karena para sahabat menjelaskan kufrun duna kufrin, maka dia jatuh pada kufur kecil. Berarti butuh belajar dong. Belajar. Karena kita membutuhkan penjelasan dari para sahabat. Ini mengenai tauhid dan lawannya itu kesyirikan. Dan disebutkan di sini juga, tadi kita sudah singgung bahwa setelah terjadinya penyimpangan, kebodohan, maka syaitan mengatakan bahwa syirik, bahwa tauhid itu melecehkan orang-orang soleh. Seperti kita katakan, jangan minta-minta di kuburan. Mereka akan mengatakan berarti ente tidak menghargai para wali dan leluhur. Ya kan? Ini keyakinan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak boleh ikut mereka. Dan kita berusaha bagaimana supaya mereka keluar daripada penyimpangan itu, agar mereka menjadi hamba Allah. Dan sebaliknya mereka mengatakan cara kami ini meminta kepada para wali adalah sebagai bentuk cinta kepada mereka. Dan ini kenyataan. Padahal semua itu adalah tipu daya daripada iblis. Ini yang disebut dengan talbis iblis. Ya. Tauhid dianggap melecehkan, syirik dianggap mencintai. Maka tidak sedikit orang-orang yang mentauhidkan Allah itu dijatuhkan harga dirinya dan dimusuhi karena dianggap memusuhi para wali. Kita katakan, kita mencintai mereka. Kita memuliakan mereka. Tetapi kita tidak akan memberikan satu pun dari hak Allah untuk mereka. Ya. Kita tidak memberikan satu pun hak Allah untuk mereka. Hatta dia seorang nabi atau seorang malaikat. Apa contohnya tidak boleh kita berikan kepada mereka? Jangan kata sujud dan ruku. Ucapan pun kita tidak berikan kepada mereka apabila ucapan kita itu dikhususkan buat Allah. Apa misalnya ucapan khusus buat Allah? Alhamdu. Alhamdu. Itu ucapan, bukan ruku dan sujud. Bukan berdoa. Kita mengucapkan alhamdu li Jibril misalnya, kita sudah berbuat syirik kepada Allah. Karena alhamdu itu hanya untuk Allah saja dari ucapan seorang hamba. Karena di dalamnya terdapat makna pujian untuk yang maha sempurna dan maha memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Jibril. Tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh alhamdu dikaitkan untuk yang lain. Lalu bagaimana dengan doa, bagaimana dengan ruku, bagaimana dengan sujud, bagaimana dengan tawaf, lalu diberikan semua itu kepada Allah? Tentu itu memberikan hak Allah yang besar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pujian saja kita tidak boleh untuk menyerahkan pujian kepada selain Allah, yang mana itu adalah merupakan hak Allah. Tapi memuji orang dengan kata kerja boleh. Ahmaduka, aku memuji engkau, boleh. Tapi kalimat tadi alhamdu tidak boleh. Karena kata kerja yang kita pakai memuji orang itu karena ada sesuatu yang terikat dengan orang tersebut. Misalnya ganteng, misalnya baik, boleh. Hanya sekadar itu. Tapi kalau alhamdu lebih dari itu ujiannya. Orang yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun dan dia mampu memberikan hak seluruh makhluk. Ada yang mampu? Enggak ada. Allah saja yang mampu. Itu yang dimaksud tadi. Kita tidak menyerahkan satu pun pujian kepada selain Allah.
Maka oleh karena itu para nabi dan rasul tidak pantas disembah. Dan Rasulullah SAW sangat menjaga bab ini. Bagaimana supaya orang tidak menyembah beliau, beliau sangat menjaganya. Sampai ada orang-orang Quraisy memuji beliau dengan Sayyid. Dan Sayyid itu pantas buat Nabi. Sayyiduna. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia adalah Sayyidu Bani Adam. Tuannya Bani Adam. Pemimpinnya seluruh anak Adam. Namun ada orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, hati mereka bersikap berlebihan kepada Nabi. Di mana mereka mengatakan, ya Sayyidana, ya bna Sayyidina, ya khairana, wa ya bna khairina. Wahai Sayyid kami, wahai anak Sayyid kami. Wahai sebaik-baik kami, wahai anak sebaik-baik kami. Artinya dari keturunan suku yang terbaik. Dan itu pantas buat beliau. Tapi Rasulullah SAW tahu orang-orang ini bisa saja lemah imannya, takut berlebihan kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Dan beliau ingatkan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwidhannakum syaitan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Wahai manusia, silakan kalian ucapkan semau kalian. Tapi jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Aku ini seorang hamba. Katakan saja aku hamba dan utusan Allah. Begitu Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ketika melihat orang berbuat syirik, beliau tidak menunggu nanti dulu. Pelan-pelan dulu, enggak. Walaupun orang itu masih bodoh. Atau orang tersebut belum mengerti agama. Ada yang boleh kita pelan-pelan dan ada yang tidak boleh ditunda. Ya, boleh pelan-pelan dalam mengajarkan orang sunnah misalnya, itu boleh. Tapi ada yang tidak boleh ditunda tanpa melihat siapa orang. Itu menjelaskan tauhid dan syirik. Disebutkan waktu perang Hunain, itu kan perang Hunain terjadi setelah Fatu Mekah. Tentu banyak orang yang baru masuk Islam. Lihat. Rasulullah SAW menunda pembuatan Ka'bah, pembentukan ulang Ka'bah sesuai dengan bangunan Ibrahim, ya, karena beliau memikirkan umatnya baru masuk Islam, takut mereka murtad kembali. Tapi untuk tauhid beliau tidak pikirkan itu. Untuk menjelaskan apa? Tauhid dan syirik tidak mikirkan itu. Lihat waktu perang Hunain, para sahabat berangkat, padahal mereka baru masuk Islam. Di dalam perjalanan, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini melihat ada pohon bidara yang ada tempat gantungan pedangnya. Dan orang-orang musyrik biasanya mereka i'tikaf di situ. Ya, ya'kifuna indaha. Orang musyrikin biasa i'tikaf di situ dan mereka menggantungkan pedangnya supaya mendapat keberkahan. Supaya dapat apa? Keberkahan. Maka para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ij'al lana, jadikanlah buat kami tempat gantungan pedang. Kama lahum, seperti yang mereka miliki. Ya. Maka Rasulullah SAW seketika mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar, kata Nabi. Ini ucapan untuk orang yang berbuat keburukan. Ini juga cara marah kepada orang yang berbuat buruk. Seperti lihat anak kita lagi berbuat salah, Subhanallah gitu. Allahu Akbar. Gitu. Rasulullah mengatakan waktu itu dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah katakan, Kultum kama qalat Banu Israel. Ucapan kalian itu seperti perkataan Bani Israel. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Li Musa, kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalau Rasulullah tadi, para sahabat mengatakan, Ij'al lana dhata anwat. Buatkan buat kami tempat pegantungan pedang. Kama lahum dhatu anwat. Nah, Bani Israel mengatakan, Ij'al lana ilahan. Buatkan kami Tuhan, sesembahan. Kama lahum aliha. Sebagaimana mereka memiliki sesembahan.
Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orang-orang bodoh. Kalimatnya kalian orang-orang bodoh. Kasar enggak? Iya, karena ini masalah penting. Masalah yang harus disadarkan kepada umat. Pelan-pelan Pak Ustadz, ya jangan bahas tauhid dulu. Sehingga ustadznya nurut aja sami'na wa ta'na kepada jemaah. Kenapa? Takut dan diundang lagi besok. Ini kekeliruan di dalam apa? Membahas sesuatu yang penting. Lihat Nabi SAW tidak memandang bulu. Dan para sahabat juga begitu. Dan mereka tidak melihat ini orang sudah lama ngaji nih. Tidak perlu lagi diajarkan tauhid. Mereka tidak memikirkan itu. Tetap diajarkan. Sebagaimana Nabi mereka SAW di akhir hayatnya, 5 hari sebelum beliau wafat, apa beliau sampaikan? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Demi menjaga kemurnian tauhid. 5 hari sebelum wafat tuh. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Itu perkataan siapa? Nabi SAW. Kepada siapa? Bukan kepada kita. Kepada sahabat yang sudah jelas keimanan dan tauhidnya. Yang tidak diragukan lagi keimanan mereka karena Allah sudah memberikan rekomendasi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi masih diajarkan apa? Tauhid. Demikian juga sahabat setelah Rasulullah wafat. Umar mengajarkan tauhid kepada Abu Bakar mengajarkan tauhid kepada Umar. Ada yang ragu dengan keimanan Umar? Ada yang ragu Umar itu tidak bisa bertahan istiqomah di atas tauhid? Nggak ada. Sampai Abu Bakar pun demikian. Dia pasti yakin bahwa Umar itu pasti masuk surga. Sebagaimana Nabi mengatakan demikian. Tapi dikala Umar tidak terima nabinya mati, dianggap ini bibit-bibit yang mengantarkan kepada gulu. Padahal itu tidak mungkin dilakukan Umar. Tapi Umar itu hanya tidak mau melihat orang munafik bergembira ria atas kematian Rasulullah SAW. Maka Umar katakan, siapa yang mengatakan Nabi Rasulullah SAW wafat, ku potong tangan kakinya. Maka datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi SAW dan keluar menemui manusia, menyuruh Umar duduk, tidak mau juga. Akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar dan berseru, ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad? Apa Umar tadi menyembah Muhammad? Enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad itu sudah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Umar sudah tahu nggak masalahnya? Tahu. Tapi sikap Umar ini menjurus kepada sikap jangan-jangan berlebihan. Inilah para sahabat bagaimana mereka menjaga hal yang mulia ini. Yang hari ini kita di Indonesia tidak usah ajarkan tauhid Pak Ustadz. Kenapa? Karena Ustadz seperti menabur garam di atas laut. Iya benar kata ente. Salah perumpamaan. Harusnya perumpamaan pakai ikan. Ikan tuh 24 jam berhari-hari seumur hidup di laut. Begitu dia keluar antum garami juga. Ya kan? Mau masak ikan yang baru dipancing antum garami juga kan? Berarti salah juga perumpamaan tuh. Tidak bisa perumpamaan tauhid disamakan dengan air laut. Indonesia ini sangat butuh kepada tauhid. Lebih butuh daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena orang terdahulu kalau lagi susah mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Orang sekarang lagi susah, Nyi Roro Kidul, gunung berapi, Kiai Slamet lagi yang ada di Solo dan di Jogja itu. Dan itu memang ajib tuh Kiai Slamet. Salah seorang dai pernah diutus ke sana, salah seorang ustadz, dan dia MA, sekarang udah aktif di dakwah. Dan dia cerita ke anak, waktu anak masuk ke dalam tuh kata dia, itu kerbau itu pandangin. Dia lihat orang masuk tuh. Betul-betul dirasuki jin semua tuh kerbau.
Artinya ada jinnya, karena kan dikeramatkan. Jin akan ada di situ. Maka kata teman saya itu, kerbau itu tahu. Kita keluar di mana, kita masuk dari mana. Dia tengok sama kerbau itu. Dan betul-betul dikeramatkan. Dan nya itu yang paling keramat. Ya. Apa dasarnya tadi? Bodoh. Bodoh itu sampai seitu. Kerbau. Dipakai untuk keramat. Ya. Maka jangan heran orang gila pun berkeramat di Indonesia. Nanti insya Allah kita jelaskan tentang wali gila ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sangat penting menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian bagi teman-teman, bagi kita yang berusaha ingin memurnikan tauhid dan keikhlasan, sering ditanyakan bagaimana Ustadz supaya kita tetap berada di atas keikhlasan dan ketulusan. Poin yang paling penting kita perhatikan adalah mengenal Allah dulu. Makanya para nabi itu 3 hal yang sering mereka sampaikan. Memperkenalkan Allah, memberitahu cara beribadah kepada Allah, dan memberitahukan balasannya. Kata disebutkan mengenal Allah dulu. Karena mengenal Allah itu membuat kita cinta kepada Dia, kemudian berharap dan takut. Dan ini ruh hati. Ruh ibadah di dalam hati. Orang kalau memiliki ini, 3 hal ini, ikhlas itu tidak perlu dibuat-buat. Tidak perlu dibuat-buat. Dalam bercandanya pun mungkin dia bisa ikhlas dengan apa? 3 hal tadi. Kan Rasulullah SAW juga bercanda dengan para sahabat. Karena rasa tadi, cinta, takut, dan berharap. Kalau ini kita miliki, insya Allah kita akan ikhlas dalam beramal. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika menjalankan ketaatan, ini kemurnian hati yang tingkat tinggi, ya. Kemurnian hati yang tingkat tinggi. Kata Ibnu Qayyim, dalam ketaatan itu yang diperlukan pertama tentu tadi keikhlasan, kemudian ketulusan hati, kemudian ihsan, merasa diawasi oleh Allah, lahir dan batin kita, kemudian mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga kemurnian yang zahir. Kemurnian apa? Yang zahir. Kemudian menyaksikan banyaknya nikmat Allah pada diri kita, serta meyakini banyaknya kekurangan kita. Ini orang yang betul-betul menunaikan hak tauhid. Menunaikan apa? Hak at-tauhid. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita bahas ba'da tarawih, ya. Ba'da tarawih atau sebelum tarawih? Antum tidak ngantuk? InsyaAllah nanti dibahas 2 poin sekaligus nanti malam insyaAllah. Poin kedua dan ketiga karena ada kaitannya. Persatuan itu ada 2. Persatuan di atas kebenaran, persatuan di atas fisik. Persatuan di atas kebenaran itu seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-jama'atu anta 'alal haqq wa in kunta wahdak. Engkau berada di atas kebenaran walaupun seorang diri. Jadi ini bisa menyatu ke seluruh manusia yang bersama-sama di atas satu kebenaran. Walaupun fisik kita berbeda. Yang kedua, persatuan di atas fisik yang dimaksud adalah dalam satu negara. Kita wajib mentaati pemimpin di negara kita. Itu yang dimaksud, bukan wajib mentaati pemimpin kelompok kita. Karena di negara ini kelompok tuh banyak sekali. Sampai ada kelompok Nabi Edan. Nah, ya, bikin kelompok punya pemimpin masing-masing tuh. Yang kelompok pemberontak aja tadinya 1, kemudian terbagi menjadi 3. Pemimpinnya GAM, pemimpinnya JI, pemimpin Khilafatul Muslimin. Yang JI pun berubah banyak lagi. Di sana banyak sekali kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok kecilnya ada pemimpinnya masing-masing. Yang masih istiqomah dengan satu presiden Khilafatul Muslimin. Ya, Khilafatul Muslimin itu satu presiden, ada bupati. Ya, ada gubernurnya juga di bawah. Kalau banyaknya gubernur dan bupati itu di Pulau Sumbawa. Presidennya di Lampung, banyaknya di Pulau Sumbawa. Ajib kan?
Wajib. Itu. Dan pakaiannya harus beli dari pusat. Jadi kalau pakaian beli dari pusat. Kayaknya itu penjual fashion. Mau berdagang. Ini persatuan kayak gini tidak wajib taat kepada penguasa di kelompok itu. Yang wajib itu penguasa yang murni. Ya sekarang ya Pak Presiden kita sama wakilnya, apapun keadaannya, siapapun dia seorang muslim dan sholat, wajib ditaati. Ya, tapi Pak Ustadz hilangkan dulu tapinya, wajib dulu ditaati. Nanti insya Allah kita bahas itu. Ada pertanyaan nggak? Fadal, yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, alhamdulillah. Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya, kita soal syuruk ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.